dia ya, sup ayam kita udah siap dihidangkan nih. Harum sampai di sini, enak sekali. Halo teman-teman semua. Hari ini masak-masak bareng Mak Butet ya. Tapi Mak Butet mau jadi sinsei nih. Jadi gini ceritanya, di tempat Mak Butet Bristol, Inggris ini, kita tidak punya depot obat Cina. Jadi kalau mau masak sup herbal obat Cina itu, kita mesti ke supermarket Cina ya. Mereka jualnya macam-macam. Terus kan yang bikin masalah ini, Mak nggak bisa baca tulisan Cina ya. Nah jadi itu pakai-pakainya pakai tulisan Cina ya, gak ada bahasa Inggrisnya, nggak ngerti sama sekali. Nah seperti ini ya, seperti ini, Dread Polygonatum, tahapannya ya kan. Nah jadi ini tulisannya tahap apa, Mak nggak bisa baca. Nah itulah kalau misalnya kita bisa baca ya, itu kelebihan. Nah jadi Mak ada temen yang ngasih tahu ini Dried Lily Bulb ini sifatnya dingin. Nah terus ada temen yang lain kasih tahu kalau pakainya jangan pakai banyak-banyak gitu. Jadi kalau ada efek apa-apa gak gitu terasa, sedikit dipakai sedikit-sedikit gitu. Nah jadi ini kan Mak kan pengen sehat ya kan. Jadi Mak dikasih tahu teman Dried Baki Pian ini bagus. Terus Chinese Yam ini bagus ya. Terus ini tangku ini bagus, tapi efeknya pengobatan apa kita nggak tahu. Jadi kita pura-pura jadi sinsei lah kan. Jadi kita ecek-eceknya ya ke depot obat Cina. Jadi biasanya kalau kita ke depot obat Cina, kita cuma kasih tahu aku mau masak sop ayam. Terus yang jualan itu kombinasikan untuk kita. Nah karena Mak kan bukan sinsei, jadi dengan berbekal ilmu-ilmuwan, pakainya dikit-dikit Mak, dikit-dikit, jangan banyak. Jadi ya ginilah Mak pakai dikit-dikit gitu ya kan. Jadi ini Chinese Yam ini kalau di dalam sup ini kita ketemu ini rasanya enak, dia tuh kayak empuk gitu loh. Jadi Mak pakai gitu segini. Jadi sinsei-sinseian. Nah ini goji berries. Goji berries ini kan kici ya. Kici ini kalau pakainya kalau Mak tahu nih, kici ini antioksidannya tinggi. Ini bagus untuk kesehatan mata. Tapi kalau kebanyakan kita pakai dalam sup itu baunya nggak enak gitu. Nah pakainya segini aja lah, jangan banyak-banyak, nanti nggak enak pula sup ayamnya kan. Nah terus tuh ada yang bilang nih efeknya kalau ini dried slice Angelica ini bagus untuk wanita. Nggak tahu nanti kan Wak sama si Ucok ikut makan kan, entah jadi ke wanita-wanitaan pula kan. Jadi jangan banyak kali ditaruh, nanti berubah sifat pula kan. Tapi ini enak loh, ini kalau dalam sup obat Cina ininya enak ini. Nah dan kalau setahu Mak ini panas ini, kalau ini panas ini dingin, balance lah kan, kayak plus minus itu ilmu Mak. Setelah ini ada yang namanya ini kayaknya jack bambu gitu ya nama lainnya. Ini pakai nama Latin gitu. Nah ini juga dingin katanya, atau kayak mana lah pokoknya pakainya nggak usah banyak-banyak lah, beberapa slice itu. Dipakein beberapa slice gitu ya. Ini lagian nggak enaknya kalau ketemu ini di sup kita buangnya, nggak enak ini. Nah terus ini dried honey dates. Ini kayaknya untuk membuat sup kita berasa manis gitu loh. Jadi ini Mak juga nggak pernah pakai nih ya. Cuman Mak lihat orang beli ya Mak beli juga. Dah. Pakai sebiji. Nah ini dasar sinsainya pun sinsai odong-odong kan. Jadi lupa pula mau pakai angco, ini red dates ya. Ini tulisannya dried seedless red dates. Jadi ini pakai 4 biji. Ini nggak apa-apanya ini. Cuman kurma-kurmaan aja. Nah, terus jangan lupa juga ini namanya tangsem ini, tangsem. Radix codonopris. Apalah namanya kan. Nah, ini nanti dipatah-patahin. Nah terus jangan lupa juga ini ada biji lotusnya. Apa ini, untuk apa biji lotus pun nggak tahu. Nah nih taruh aja, pokoknya yang bisa dimakan semuanya ditaruhkan. Nah ini kalau dibungkus nih udah kayak beli dari toko obat Cina ya. Ini biasanya untuk 1 ekor ayam besarnya kayak gitu ya. Udahlah itu, udah pas lah itu. Ini ya obat-obatan ini udah Mak bilas di air ya. Ini nggak dicuci karena ini betulnya belinya di supermarket bule ini untuk mereka makan snack gitu.
Jadi ini udah siap dimakan. Jadi ini kita bilas, terus mak ya rebus dulu ini herbal cinanya ya. Jadi kita rebus dulu sampai dia aromanya keluar, terus obatnya itu lihat udah mulai pecah gitu ya. Baru masukkan ayamnya. Kenapa mak bikin begitu? Karena ayam di sini ayam muda ya. Jadi kalau misalnya direbus terlalu lama dengan ini keluar aromanya, ayamnya hancur. Nah, jadi ini mak rebus dulu sampai aromanya keluar, baru masukkan ayamnya ya. Jadi ini dibiarkan aja, dikasih tutup, dikasih api kecil. Ini herbsnya ini udah cukup keluar aromanya ya. Sekarang mak mau masukkan ini yang namanya ginkgo nuts, ginkgo kernel, apalah namanya ya, pistachio ya, yang seger. Jadi ini mau masukkan. Ini untuk menurunkan tekanan darah loh. Kalau misalnya ada suplemen ginkgo gitu, itu untuk menurunkan tekanan darah. Itu tidak boleh dimakan barengan dengan obat penurun tekanan darah loh. Nanti bisa terlalu drop itu. Tapi yang tablet ya, yang suplemen ya, bukan yang gini-gini kan buat masak ya. Ini mak mau masukkan ayamnya ya. Nah, ayam di sini kita nggak punya ayam kampung ya. Kita adanya ayam negeri yang organik dan yang non organik. Terus mak dikasih tahu kalau misalnya kita beli ayam yang organik itu kan, kita ekspektasi kita ayamnya nggak pakai obat-obatan ya, nggak pakai antibiotik atau apa. Tapi mak dikasih informasi kalau misalnya mereka perlu diberi antibiotik juga. Nah, jadi kelebihan dari ayam yang organik itu dari diet mereka ya. Jadi ayamnya tidak begitu tidak begitu gemuk loh. Nah, terus kalau misalnya kita beli ayam biasa ya, ayam negeri biasa, kalau dibuang kulitnya itu, nah itu kualitasnya itu menyamai ayam organik. Nah, jadi mak di sini kan nggak ada ayam kampung. Itulah sebabnya mak rebus dulu obat-obatannya, baru masukkan ayamnya. Soalnya nih ayamnya udah muda ya, udah dibuang tulang, nggak ada kulitnya ya. Itu ntar cepat sekali dia itu hancur kalau kelamaan direbus. Obatnya belum keluar rasanya aja, ini ayamnya udah hancur. Jadi mak nggak pengen gitu ya. Jadi inilah dia. Mak rebus dulu. Jadi ini masukkan terakhir. Nanti direbus dia beberapa kali aja. Udah lembut ini ayamnya, udah empuk. Untuk penyedapnya ya, ini mak pakai merica putih tapi dalam bentuk butiran nih. Nah, jadi ini kalau merica putih butiran ini kita hancurkan aja. Jadi bukan ditumbuk jadi halus ya. Jadi di-crack gitu aja, dipecahkan aja itu. Nanti aromanya di dalam sup itu enak sekali nih. Jadi kalau mak suka yang strong gitu loh ya. Nah, nih cuman dipecahkan gitu aja. Karena ibu saya dulu gitu. Ini kita langsung masukkan aja ya ke dalam sup ya. Lalu ini ya, kita garami aja secukupnya ya, tidak usah terlalu asin-asin. Jadi tidak pakai MSG, tidak pakai apa-apa, ini betul-betul sehat ya. Jadi ini kita mendidihkan sampai ayamnya empuk dan mateng ya. Kita kembalikan tutupnya ya. Terus setelah mendidih ini nanti kita pindahkan ke api kecil ya. Nah, ini ada tips dari mak ya. Bagi yang tinggal di luar negeri itu, karet gelang itu susah sekali ya. Jadi ini mak beli ini karet gelang untuk office loh. Ini di toko-toko stationery gitu, jual-jual. Kantoran di sini juga bukan pakai ini loh, bukan pakai jepit-jepit seperti kantor Indonesia. Mereka pakai karet gitu. Jadi mak beli karet untuk kantoran nih. Dan nih merica ini kalau sudah dibuka itu kan cenderung minyaknya itu kan mau menguap ya kalau kena di udara ya. Jadi ini mak gulung gini aja ya. Terus kalau dibungkus-bungkus pakai cling film itu kan mahal ya. Jadi ini mak ikat aja pakai karet gini. Nah, ini tipsnya supaya tahan bertahun-tahun. Begitu kita buka ya, nggak langsung hilang tuh aromanya. Ini masukkan ke freezer ya.
ini dia ya. Ayamnya ini udah mateng ya. Jadi mak gak mau masak ayamnya sampai gimana gitu, karena kalau ayam itu overcook ya, dia itu akan menjadi gak licin lagi, dia agak keset gitu, jadi gak enak di lidah. Nah, jadi ini udah selesai nih. Ini sup ayam sehat menurut mak ya. Jadi ini ada lemak-lemaknya, kalau nggak suka ini boleh dikeluarkan. Tapi kalau ayam udah gak pakai kulit itu lemaknya gak banyak lagi. Badan kita juga perlu lemak sih, bukannya nggak boleh sama sekali ya. Ntar ada vitamin-vitamin yang larut di lemak itu jadi gak keserap badan ya. Nah, jadi ini udah selesai nih, tinggal kita hidangkan. Nah, ini mak dish out untuk mak sendiri nih. Jadi biasanya mak satu paha ayam aja pun udah seneng. Tapi mak suka ini, suka ginkgonya gitu ya. Pakein ginkgonya, dibanyakin gitu. Ini baunya harum sekali nih. Ini rasanya enak juga ini. Karena ini udah beberapa hari ya, makanannya itu nakal-nakal kan, seperti makan bebek, terus apa itu, ribs ya. Nah, ini gilirannya makan yang sehat nih. Wangi sekali nih, enak. Nah, seperti ini ya, ini dihidangkan dengan nasi hangat nih. Selamat mencoba resep Mak Butet teman-teman ya, semoga berkenan.